Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Untuk itu saya menyampaikan selamat merayakan Natal. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Sekalipun banyak yang memprediksi bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sukar, tahun yang penuh dengan kesulitan, tetapi percayalah bersama dengan Yesus kita akan mengalami segala pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2, kita membaca ayat 10 dan ayat yang ke-11 saja. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Sesuai dengan tema Natal kita malam hari ini, tentunya kita semua tahu kebenaran ini bahwa Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Yesus adalah kesukaan kita semua orang-orang percaya. Kelahiran Yesus adalah kabar baik untuk semua orang. Bahkan bukan saja kabar baik, tetapi kelahiran Yesus itu adalah kabar baik yang pernah diterima oleh umat manusia. Apakah Bapak Ibu menerima kelahiran Yesus sebagai kabar terbaik dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Amin. Dialah kabar terbaik yang pernah kita terima dalam hidup ini. Tetapi kita harus akui bahwa tidak semua orang menerima kelahiran Yesus Kristus sebagai kabar terbaik dalam hidup mereka. Tidak semua orang. Realitanya ada begitu banyak orang yang tidak bersukacita akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Kita membaca di Alkitab, Herodes berusaha untuk membinasakan Yesus. Bahkan ada banyak orang yang menolak Yesus. Bahkan sampai saat ini, saudara, ada banyak orang-orang yang tidak menghendaki kelahiran Yesus dirayakan. Bahkan harus diakui, cukup banyak orang Kristen yang mengaku percaya, tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya kesukaan yang mereka harus alami saat mendengar kabar kelahiran Yesus Juru Selamat itu. Saya mau mengatakan bahwa kabar baik itu ternyata tidak selalu dihargai dengan baik. Kabar baik tidak selalu diterima dengan baik. Bahkan kabar terbaik sekalipun sering kali diabaikan. Dan benar bahwa kabar baik, kabar terbaik hanya akan diterima dengan sukacita, dengan kesukaan besar, kalau dilatar belakangi dengan keadaan buruk orang yang menerima kabar itu. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segelas air aqua itu menjadi kabar yang sangat baik bagi seorang yang kehausan di padang belantara. Amin. Amin. Tapi bagi kita di Indonesia yang kaya dengan air ini, dikasih aqua, ya makasih, ditaruh gitu saja. Tidak ada sukacita yang besar. Tapi coba saudara kehausan dan hampir mati karena kehausan itu. Dikasih aqua, puji Tuhan, haleluya, ini kabar baik. Sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Jadi kabar baik akan diterima kalau orang yang menerimanya itu
memiliki keadaan yang buruk. Saudara, pemerintah bagi-bagi sembako. Tapi bagi orang-orang yang berkecukupan, terima sembako, ya tidak menjadi terlalu berharga. Iya kan? Bagi orang yang sudah cukup kenyang, tidak membutuhkan makanan, tidak terlalu penting. Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya sesuatu untuk dimakan, bagi orang-orang yang sementara kelaparan, maka terima sembako 1 kresek itu adalah kabar baik untuk mereka. Amin. Demikian juga uang 100.000 bagi miliarder itu tidak ada artinya. Kalau kita ngasih uang 100.000 sama orang terkaya di dunia ini, katanya orang-orang bagaikan menggarami lautan. Tapi 100.000 untuk orang yang sama sekali tidak punya uang, itu sangat berharga bagi hidup mereka. Amin. Nah, demikianlah Natal, saudara. Natal tidak menjadi kabar baik bagi orang-orang yang tidak mengenal kondisi keberdosaan mereka. Natal bukan kabar baik bagi orang-orang yang percaya bahwa perbuatan baik dapat menyelamatkan mereka. Tetapi kabar baik bagi orang-orang yang menerima kenyataan bahwa dirinya berdosa, bahwa dia menghadapi murka Allah, kutuk hukum Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong dia kecuali juru selamat yang datangnya dari Tuhan. Hanya orang-orang yang menyadari keberdosaannya, yang mengetahui keterpurukannya di hadapan Allah, yang akan benar-benar menghargai berita kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat itu. Sekali lagi, Natal, kelahiran Yesus adalah kesukaan besar bagi orang-orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Yang menyadari bahwa tanpa juru selamat dari Allah, dia akan binasa, masuk penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, 2 ayat yang kita baca tadi menyatakan kepada kita bahwa kabar terbaik di dunia yang pernah kita terima adalah Yesus. Telah lahir Yesus bagi kita, bagi umat manusia, Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Itu sebabnya saudara, kalau kita tidak memiliki wawasan teologi yang sehat, wawasan teologi yang benar, celaka kita ini. Kalau orang masih berpikir bahwa orang baik dapat masuk surga, entahkah dia memiliki Yesus atau tidak memiliki Yesus, maka dia menganggap kelahiran Yesus bukan sesuatu yang penting. Karena semua orang baik bisa masuk surga. Tetapi kalau orang tahu hanya ada keselamatan di dalam Yesus, maka Natal kesukaan besar bagi dia. Amin. Kata Rasul Yohanes, barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki Yesus, dia akan binasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita menyambut Natal dengan sukacita, bukan karena tradisi yang kita lakukan selama bertahun-tahun, bukan karena kado-kado Natal yang kita terima di hari Natal, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi kita bersukacita, kita merayakan Natal, sebab memang Natal adalah kabar terbaik bagi umat manusia. Yang namanya kabar terbaik harus dirayakan, harus disyukuri. Yang namanya kabar yang terbaik itu harus diberitakan. Amin. Supaya semua orang mengenal bahwa dirinya berdosa, binasa tanpa juru selamat dari Allah. Supaya orang juga dapat mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan, yang telah dilahirkan bagi umat manusia 2000 tahun yang lalu di kota Daud, Bethlehem. Mari, saya mau menunjukkan beberapa aspek dari kabar baik ini. Mungkin saya akan menyampaikan 2 hal saja terlebih dahulu tentang 2 aspek penting dari kabar baik yang harus kita pahami. Yang pertama, perhatikan bahwa kabar baik tentang kelahiran Yesus itu adalah peristiwa sejarah. Itu adalah kebenaran historis. Itu adalah cerita peristiwa. Itu bukan mitos, itu bukan dongeng. Amin. Harus diyakini dengan sungguh-sungguh.
bahwa 2000 tahun yang lalu telah benar-benar lahir di atas muka bumi ini. Yesus, Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Saya yakin saudara akan kelahiran Gajah Mada, maka kita harus yakin dengan sungguh-sungguh, demikianlah Yesus Kristus, Tuhan dilahirkan 2000 tahun lalu di kota Daud. Bapak Ibu percaya Gajah Mada pernah hidup di atas muka bumi ini? Percaya? Loh, nggak ada yang percaya. Semuanya pasti sudah lulus SD ya. Yang nggak kenal Gajah Mada, yang nggak ngakui Gajah Mada, wah bahaya. Nah kalau Bapak Ibu bisa mengakui Gajah Mada, saudara kita dapat dengan sepenuhnya percaya bahwa kelahiran Yesus adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Bapak Ibu, hal ini harus ditekankan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab berita Natal, berita kelahiran Yesus telah dicampur dengan mitos, dicampur dengan dongeng. Di antaranya dongeng tentang apa Bapak Ibu? Kalau peristiwa Natal ini? Ya, Santa Claus. Bapak Ibu percaya ada seorang Santa Claus yang gendut seperti saya, berjanggut putih, bertopi merah, dan naik kereta yang ditarik dengan apa itu? Rusa, dan bisa terbang mengelilingi kota Jember? Yang sukanya datang malam-malam, masuk melalui cerobong asap, mencari di mana rumah-rumah yang menggantung kaos kaki? Percaya? Tapi faktanya saudara, setiap Natal orang membarengi cerita Natal ini dengan mitos. Makanya saya senang kalau sekarang ini tidak ada fotonya Bapak yang satu itu. Lebih baik pasang foto saya atau Ibu Gembala karena nyata. Kalau perlu foto jemaat dipasang di sini. Ada banyak kotak di situ, pasang foto cantik. Asal bukan pasang foto Bapak berjenggot putih itu. Sebab itu mitos. Amin. Amin. Kadang karena mitos yang terus diberitakan, orang menjadi lupa bahwa kelahiran Yesus itu nyata. Itu peristiwa sejarah. Kadang orang bisa menganggap bahwa sebagaimana Santa itu sesuatu yang adalah dongeng, maka orang bisa tergerus keyakinannya. Yesus mungkin juga dongeng kan begitu. Ini sesuatu yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau cerita ke anak-anak, jangan banyak cerita yang satu itu. Ceritakan tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem kota Daud itu. Amin. Karena itu adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Saya mau mengatakan bahwa kalau kelahiran Yesus hanya mitos, kalau kelahiran Yesus hanya legenda, saudara, maka kita tidak punya tanggung jawab untuk percaya kepada Dia. Kita tidak punya tanggung jawab untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sebab itu hanya mitos, sebab itu hanya legenda. Itu sesuatu yang sifatnya subjektif dan tidak mengikat siapapun juga. Entah saya mau percaya, entah saya tidak, itu tidak penting karena itu tidak terjadi. Tetapi kalau kelahiran Yesus adalah benar-benar terjadi, itu peristiwa sejarah seperti yang dicatat di dalam keempat kitab Injil kita, saudara, maka benar-benar telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Allah masuk ke dalam dunia melalui inkarnasi firman. Amin. Berarti benar bahwa 2000 tahun yang lalu Allah menjelma menjadi manusia. Dia masuk dalam sejarah manusia melalui kelahiran Yesus Kristus di kota Daud itu. Bahwa kelahiran Yesus telah menggenapi banyak nubuatan dari kitab-kitab perjanjian lama. Dan bahwa fakta Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia, itu menunjukkan bahwa semua orang telah berdosa dan terpisah dari Tuhan. Amin. Semua orang celaka, mati binasa di hadapan Tuhan. Dan bahwa kita butuh pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Dan kalau itu nyata, maka tidak ada pilihan.
kita harus percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Ingat Yohanes 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya, dia pasti akan binasa. Itu sebabnya Yohanes mengatakan berdasarkan perkataan Tuhan Yesus itu, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki kehidupan yang kekal. Makanya kita harus serius dengan iman kita. Amin. Serius dengan Yesus Kristus. Itu bukan mitos, saudara. Itu bukan legenda. Itu peristiwa sejarah. Itu benar-benar terjadi. Dan jangan digabung-gabung lagi berita itu dengan hal-hal yang sifatnya mitos. Jangan membuat kacau pikiran anak-anak kita. Jangan kalau Natal yang dinantikan itu bukan Yesus, tetapi pribadi yang lain yang membawa banyak hadiah dengan kado-kadonya yang luar biasa. Tapi ceritakan Yesus. Amin. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang masuk ke dalam sejarah manusia, di dalam diri Yesus Kristus. Dan Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan tidak dibangun atas dasar perasaan subjektif kita tentang Yesus Kristus. Tetapi benar-benar karena realita Yesus lahir, Yesus telah melayani, Yesus telah mengadakan karya penyelamatan di atas dunia ini melalui karyanya di atas kayu salib. Dan bahwa iman kita tidak berdasar pada pikiran kita, tetapi berdasar pada fakta bahwa telah lahir juru selamat umat manusia di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan bahwa sekalipun kepercayaan kita kepada Yesus mendatangkan aniaya, mendatangkan kesukaran, kita tidak goyah. Sebab benar Tuhan telah masuk ke dalam sejarah manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus kita pegang dengan baik-baik. Sekali lagi, bahwa kabar baik tentang Kristus Sang Juru Selamat itu adalah fakta historis. Yang kedua, perhatikan, bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus, kenapa kelahiran Yesus adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena apa? Karena Yesus yang dilahirkan itu pribadi yang unik. Tidak ada pribadi yang lain yang sama seperti Yesus. Amin. Tidak ada pribadi yang lain yang sama seperti Yesus. Saya baca lagi ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Perhatikan. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mengatakan bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Ini sesuatu yang unik. Ada di ruangan ini yang lahir dari seorang perawan? Ada yang anaknya perawan di sini? Enggak ada ya? Hanya satu pribadi yang lahir dari seorang perawan, itu Yesus. Enggak ada yang lain. Dan Dia adalah juru selamat. Ada juru selamat selain Yesus? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang disebut juru selamat umat manusia dari dosa selain Yesus. Dia adalah Kristus Tuhan. Bapak Ibu, ini pribadi yang sangat unik. Saya ingin supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang kokoh tentang keunikan Yesus, tentang keutamaan Yesus. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Secara pribadi Dia unik. Sekarang ini saudara, Bapak Ibu bisa mendengarkan ceramah-ceramah tentang Yesus melalui media sosial, platform banyak sekali, mau YouTube, mau Facebook, mau TikTok, mau Instagram, banyak sekali. Dan saya mengamati saudara, ada orang-orang yang mengajarkan tentang Yesus yang salah, bukan pribadi yang unik. Yesus sama dengan manusia biasa. Yesus sama dengan kita. Tidak ada keunikan sama sekali. Dia nabi seperti nabi yang lain.
Kalau saudara percaya pada berita itu, saudara tidak berjumpa dengan Yesus yang benar. Kelahiran Yesus menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa karena dia pribadi yang unik. Amin. Lahir dari seorang perawan, dia juru selamat, dia Kristus Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti itu selain Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Dia pribadi yang unik. Coba pertimbangkan saudara. Dia dilahirkan dari seorang perawan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Kristus. Dia adalah Tuhan. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang Yesus? Yang pertama saudara, dia adalah benar-benar manusia. Yesus itu sepenuhnya manusia. Dalam bahasa teologi yang lama, Yesus itu 100% manusia. Yesus itu bukan manusia setengah Tuhan. Amin. Dia bukan seperti Hercules, manusia setengah dewa. Bukan. Dia sepenuhnya manusia. Dia lahir dari seorang perawan, dia dilahirkan di Bethlehem. Dan sungguh menarik saudara bahwa Tuhan menggunakan keputusan Kaisar Agustus untuk mendaftarkan orang-orang untuk pembayaran pajak mereka di daerah masing-masing. Dan mereka pergi ke Bethlehem. Dilahirkan di sebuah kandang, bayinya ditaruh di sebuah tempat makan hewan. Saudara, ini dia manusia sejati. Itu sangat manusiawi. Dia dibungkus dengan kain lampin. Saudara, itu sangat manusiawi. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sepenuhnya adalah manusia. Ya, kadang kita ini dibingungkan. Pada waktu Yesus lahir, saudara ya seperti bayi biasa. Ya, bayi kecil, mungil, dibungkus dengan kain lampin. Saya bisa membayangkan itu karena saya punya anak laki-laki semua 3, saudara. Ya, pasti tidak ada lingkaran putih di kepalanya, nggak ada itu. Apa namanya saudara yang lingkaran putih itu? Hulu. Nggak seperti itu. Dia juga pada waktu gembala-gembala datang ya seperti mengunjungi bayi biasa. Dia sepenuhnya manusia, saudara. Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Sebab manusialah yang dapat menggantikan manusia. Amin. Manusia yang dapat menggantikan manusia yang telah berdosa itu. Yang dikorbankan harus sama. Jadi dia sepenuhnya manusia. Tetapi di sisi lain, dia juga sepenuhnya Tuhan. Ini yang harus kita percayai. Perhatikan. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saudara, kata Tuhan memang dalam terjemahan bahasa aslinya itu kurios. Dalam bahasa Yunani, kurios, Tuhan. Ya, Tuhan. Tetapi Tuhan di sini juga bisa berarti Theos, saudara, Allah. Dan Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dan Kristus Tuhan itu menunjuk kepada Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Amin. Dia sepenuhnya Tuhan. Dia adalah Allah, dia juga adalah Tuhan. 2 kodrat yang bersatu tetapi tidak bercampur secara tidak beratur. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia menjadi satu. Saya tidak bisa menjelaskan dengan logika saya. Tetapi itu persatuan yang sangat sempurna. Yang secara akal tidak bisa kita pahami. Sebab dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dia adalah Tuhan. Saudara, juru selamat umat manusia haruslah manusia sepenuhnya. Tetapi dia juga harus Tuhan sepenuhnya. Supaya korban persembahannya itu diperkenan Allah Bapa di surga. Jika Yesus manusia biasa, dia bukan Adam yang kedua, yang sempurna, dia tidak bisa menggantikan kita. Makanya kalau ada orang mengatakan Yesus bukan manusia, juga bukan Tuhan, dia adalah setengah dewa, setengah manusia, setengah Tuhan.
Maka kalau ada orang yang memberitakan seperti itu bukan kebenaran. Karena Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya telah lahir bagimu. Lahir seorang dari perawan Maria, Yesus, Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Dan kata Tuhan itu menyiratkan otoritas, saudara. Menyiratkan bahwa dia memiliki kuasa atas semesta ini. Tuhan itu namanya yang maha kuasa, itu memiliki segala sesuatu. Yang namanya Tuhan ya itu menuntut ketundukan mutlak dari umat manusia. Saudara, tidak mungkin kita hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita menolak ketuhanannya. Kalau kita sungguh-sungguh mau menerima Yesus, terima dia tidak hanya sebagai juru selamat, tetapi juga Tuhan atas hidup kita. Artinya apa? Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya, menerima dia, dan kita mentaati seluruh firman-Nya. Tuhan itu menyiratkan otoritas. Dan kalau kita berhadapan dengan Tuhan, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain sujud menyembah dia dan mentaati segala firman-Nya. Jangan salah saudara, ada orang yang bilang begini, kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan masuk surga tanpa harus menerima ketuhanannya. Kita enggak harus menuruti firman-Nya, kita bisa masuk surga. Toh pada akhirnya kita akan masuk surga, sebab Yesus telah mati untuk dosa kita masa lalu, dosa kita masa kini, dan dosa kita di masa yang akan datang. Jangan lupa saudara, Allah itu kekal, Allah itu adalah Allah yang adil, tidak bisa dipermainkan oleh dosa. Amin. Amin. Bapak Ibu tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi menolak ketuhanannya. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya Yesus, kita harus tunduk pada firman-Nya. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dialah yang menuruti perintah-perintahku. Amin. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Yesus Tuhan menuntut ketaatan total bagi kita. Dan yang berikutnya, dia adalah juru selamat, saudara. Kalau dia lahir sebagai juru selamat, maka dia datang untuk manusia yang tidak selamat. Manusia yang akan binasa dalam penghukuman kekal. Manusia yang terancam murka hukum Allah. Hal ini harus menyadarkan kita bahwa tanpa Yesus kita binasa, tanpa Yesus kita akan masuk dalam penghukuman kekal. Amin Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat kita bersuka cita besar. Karena dia telah datang mengintervensi, saudara. Tanpa intervensi dari luar, manusia tidak dapat selamat dengan usahanya sendiri. Semua kita tak berdaya, kata Paulus, kita semua telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Amin. Kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kalau Tuhan tidak menghidupkan kita kembali oleh kasih karunia yang besar melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, maka semua kita pasti akan binasa. Dan mari kita bersyukur, Yesus itu adalah juru selamat. Dia datang untuk menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu bersuka citakan hal itu? Amin. Itulah kesukaan besar bagi kita, saudara. Jadi mari sekali lagi, kalau Yesus adalah manusia sepenuhnya, dia adalah Allah sepenuhnya, dia adalah juru selamat bagi umat manusia, dan bahwa tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang dapat memiliki hubungan dengan Allah dengan benar, maka seharusnya Yesus menjadi kabar terbaik bagi kita. Mari kita bersuka cita. Amin. Sebab dialah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, dialah kesukaan besar bagi kita. Percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, ikut Yesus, terima dia sebagai juru selamat, terima dia sebagai Tuhan yang begitu mengasihi kita supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.